Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Kali ini kalian pasti seneng banget saya bikin konten kali ini karena di sini saya ada 7 jenis pekerjaan atau profesi yang mana kalau Anda kerjakan Anda bisa dapat tambahan penghasilan 1 sampai 10 juta per bulan. Apa saja itu? Setelah yang satu ini. Nah, jadi artinya sebelum saya bongkar 7 pekerjaan itu apa saja, nomor 1 jangan lupa subscribe dulu ya, dukung terus channel ini untuk memberikan informasi tentang motivasi, balancing life, edukasi finansial, bisnis. Anda bisa dapatkan semuanya dari channel Success Before 30. Dan jangan lupa loncengnya diaktifkan, kemudian juga silakan share dan like. 3, 2, 1, thank you. Yang pertama, Anda bisa belajar jadi dropshipper atau reseller. Apa sih beda dropshipper sama reseller? Dropshipper itu gampang. Dropshipper itu seperti ini, ada orang punya toko, punya barang, kemudian dia bersedia mengirimkan ke customer. Dia bersedia memackingkan barangnya sampai ke customer. Dia dari proses semua, intinya Anda itu tinggal kirim ke customer, itu namanya dropshipper. Jadi Anda tidak perlu keluar modal, Anda tinggal menjual. Kalau ada penjualan, customer langsung berhubungan sama supplier. Nah, Anda itu orang tengahnya, itu namanya dropshipper. Nah, bedanya sama reseller, kalau reseller tuh Anda barangnya harus beli dulu. Anda harus keluar modal dulu, setelah Anda keluar modal, baru Anda barangnya Anda jual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Nah, jadi silakan, saya kira kalau pekerjaan pertama ini, kalau Anda saat ini masih bekerja, ya bekerja sebagai karyawan dan sebagainya, ya Anda bisa berikan ini kepada admin ya, jadi mereka juga bisa mengerjakan ini di rumah karena modalnya cuma HP. Gampang kan? Nah, zaman dulu nggak ada profesi ini, zaman sekarang memungkinkan ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Anda bisa jadi supir Gojek. Nah, mereka berpikir juga bahwa pekerjaan ini nggak bisa juga jampingan, tapi pekerjaan ini harus dikerjakan sepenuh waktu, nggak bisa paruh waktu. Ya, yang supir Gojek, yang nge-Grab, silakan tulis di kolom komen, betul nggak kata-kata saya ya. Jadi bagi Anda yang bekerja sebagai supir Gojek, nge-Grab, teruslah berjuang karena anak, cucu, istri semua di rumah menunggu Anda sebagai kepala rumah tangga untuk mencari nafkah untuk keluarga. Oke? Nah, pekerjaan yang ketiga, YouTuber. Ya, kalau sebagai seorang YouTuber sih sekarang, tapi sekali lagi pekerjaan ini memang perlu skill ya, apalagi zaman sekarang channel YouTube juga persaingannya banyak ya. Channel YouTube sendiri kalau Anda nggak punya konten yang menarik, nggak punya konsistensi upload, Anda juga nggak punya tim editor yang bagus, maka berat menjalani profesi ini. Tapi bukan berarti profesi ini itu 10 tahun yang lalu nggak ada di Indonesia, tapi baru beberapa tahun belakangan mulai marak dan muncul, apalagi di blow up sama media-media. Profesi influencer atau YouTuber ini sangat luar biasa. Jadi nggak cuma YouTuber, tapi sebagai selebgram juga bisa. Anda sebagai selebgram itu termasuk influencer, jadi postingan Anda juga bisa menghasilkan penghasilan. Nah, ini sekali lagi pekerjaan tambahan ya. Jadi Anda juga bisa berprofesi sebagai ini. Ya, intinya profesi sekarang ini sudah mulai marak. Kalau zaman dulu memang belum ada. Tapi sekali lagi kontennya harus yang baik, edukatif dan positif ya. Yang keempat, menjual barang bekas. Nah, ini juga bisa. Jadi Anda bisa aja hari ini membuka satu situs, satu ide menjual barang bekas. Anda nggak usah berpikir seluruh nasional, tapi mungkin bisa dari komplek perumahan Anda dulu. Kan banyak tuh barang-barang bekas. Contohnya barang bekas mainan anak-anak nggak dipakai, udah titipkan saya aja, saya bisa jual. Nah, daripada mereka nggak mampu beli yang baru, mereka beli bekas kan harganya bisa miring. Nah, Anda bisa jual, Anda buka situsnya, pakai Instagram, jual barang bekas, barang bisa kirim ke seluruh Indonesia, tapi mulai dari komplek perumahan Anda dahulu. Nah, itu sesuatu yang sangat menarik, itu profesi yang bisa Anda kerjakan. Karena barang bekas itu menurut saya pangsa pasarnya masih sangat besar. Selama kondisi masih baik, jangankan mainan anak, mobil aja laku, ya kan, jual barang bekas. Yang saya kalau nggak percaya, Bukalapak itu dulu sejarahnya Ahmad Jaki itu asalnya cuman jual sepeda, ya, jual sepeda bekas. Dia iseng-iseng posting jual sepeda bekas dan sepedanya laku dan akhirnya berkembang sampai akhirnya jadi Bukalapak.
Ya, itu awalnya sejarahnya seperti itu. Jadi siapa tahu situs Anda bisa dikunjungin orang banyak ya. Jual barang bekas itu termasuk ide yang cukup menarik juga ya. Itu yang keempat. Yang kelima, menjadi agen. Ya, agen apa? Ya di sini yang paling sering ya sekarang bisa jadi agen asuransi atau agen properti. Ya, itu cukup banyak ya. Anda menjadi agen itu bisa dapat penghasilan tambahan juga ya. Dengan relasi dan kenalan itu juga bisa ya. Saya nggak akan bahas tentang ini, tapi ini juga profesi yang sudah dijalankan oleh orang banyak. Yang keenam yaitu menyewakan barang. Nah ini juga bisa. Jadi misalkan Anda itu punya barang, contohnya Anda punya sepeda motor nganggur di rumah, Anda nggak pakai, daripada berdebu, sepeda motor itu bisa Anda pinjamkan ke supir Gojek teman, nggak punya modal sepeda motor tapi punya tenaga, ya udah sepedanya nyewa sama kalian. Nah nanti bagi hasil. Nah toh Anda daripada motornya nganggur, motornya dikaryakan kan juga menghasilkan uang. Ya kan, 1 bulan bisa. Contoh sewakan mobil juga sama. Anda punya mobilnya, teman Anda punya tenaganya, mereka siap jadi drivernya. Nah bagi hasil lah. Ya seperti itu. Itu profesi ini, pekerjaan ini sekarang sudah cukup banyak juga. Ya, yang menjalankan profesi ini semua, tolong tulis ya di kolom komen ya, Anda nomor berapa ya, silakan tulis nomor berapa. Jadi semoga ini juga bisa memberikan wacana dan ide bagi kaum milenial untuk mendapatkan profesi baru. Nah yang ketujuh, ini juga bisa berpartner sama saya ya, yaitu sebagai distributor direct selling KK Indonesia. Nah saya sendiri juga sudah mendirikan company ini 21 tahun lebih ya, dan perusahaan ini sudah saya dirikan cukup memberikan sebuah lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Sekarang distributor kita di seluruh Indonesia sudah 1 juta orang lebih, dan saat ini sudah banyak yang kehidupannya jauh lebih sejahtera, yang awalnya bisa punya income 2-3 juta, sekarang bahkan nggak sedikit yang sudah punya income 5-10 juta per bulan. Itu yang sangat banyak sekali, dan itu penghasilannya sudah di atas UMK dan UMR. Nah sahabat entrepreneur, tentunya 7 profesi ini bisa menjadi sebuah bahan pertimbangan. Tapi ingat pesan saya, 7 profesi ini tidak akan, Anda jangan cuma lihat uangnya, tetapi Anda harus kerjakan dengan tekun. Kalau Anda nggak kerjakan dengan tekun, Anda nggak kerjakan dengan konsisten, niscaya pekerjaan ini juga akan gagal. Jadi kalau Anda bermain di bisnis online sebagai dropshipper reseller, buka marketplace, itu juga baru bisa sukses kalau Anda kerjakan dengan serius. Kalau Anda nggak kerjakan serius juga nggak bisa ya. Jadi jangan takut kalau ada tantangan, semua itu pasti ada. Demikian idenya 7 pekerjaan sampingan yang tidak bisa dikesampingkan menurut saya di tahun ini, yang bisa menghasilkan income 1-10 juta per bulan. Oke, silakan tuliskan di kolom komen Anda jenis pekerjaan yang mana. Siapa tahu ada yang terlewat dari saya, ada pekerjaan-pekerjaan lain yang juga bisa dikerjakan. Tuliskan di kolom komen juga yang terlewat sama saya. Oke, demikian sobat entrepreneur, semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa klik like, jangan lupa subscribe, jangan lupa komen, jangan lupa share pada teman-teman Anda. Ada 2 video ditonton, dan selalu salam hebat luar biasa.